Selebrasi berlebihan yang dilakukan oleh pemain Australia di AFF U16 kemarin sudah seperti bom waktu yang mereka pasang sendiri dan nanti malam akan segera meledak. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Ya, perlakuan kurang terpuji yang dilakukan oleh pemain Australia tersebut mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Ketua Umum PSSI kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Pak Erick Thohir. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak, ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini, dimana gua masih sangat-sangat tidak percaya ada orang yang mau klik video dari channel YouTube yang antah berantah ini. Tapi ya, apapun itu, gua sangat-sangat berterima kasih kalian sudah mau klik video ini. Jadi gua sangat berharap kalian tonton videonya sampai benar-benar selesai, karena kita bakal bahas atau ngobrolin laga nanti malam antara Indonesia melawan Australia. Tapi sebelum kita ke intinya, kita ngobrol santai-santai dulu aja ya, dimana gua itu masih sangat tidak percaya dengan perkembangan pesat yang dilakukan oleh timnas kita. Gue masih ingat gitu, dulu itu musuh bubuyutan kita itu hanya sebatas Malaysia gitu. Dan kalaupun kita udah ngomongin Thailand sedikit aja, aduh itu udah sulit banget dikalahkan. Apalagi kalau kita ngomongin Irak, Iran, Australia, Korea, aduh itu mustahil kayak untuk dikalahkan. Tapi untuk sekarang itu keadaannya sangat-sangat jauh. Jangankan Malaysia, Thailand, Vietnam gitu, Laos atau negara ASEAN lainnya, mau itu Irak, mau itu Australia pun kayaknya kans atau harapan untuk menangnya itu sangat-sangat besar. Tapi sedikit disclaimer dulu ya, gue bukan pandit seperti Coach Justin, Bung Binder dan yang semacamnya, ataupun pengamat taktik seperti channel Ruang Taktik dan yang lainnya juga. Gue bukan ada di situ, gue sangat-sangat tidak berbakat di hal itu. Gue hanya sangat-sangat suka sepak bola, jadi kalian jangan terlalu berekspektasi yang lebih ya. Anggap aja kita lagi ngobrolin bola di warung kopi, di tongkrongan gitu. Jadi ya santai-santai aja. Kalau kita ngomongin rekor pertemuan antara Indonesia dan Australia, maka kita akan mendapati 19 kali pertemuan. Dan seperti yang kalian duga juga, bahwa sebagian besar pertemuan itu dihasilkan dengan kemenangan untuk Australia. Sementara kita sendiri, Indonesia, hanya menang 1 kali, dan hal itu terjadi sudah lama, 43 tahun yang lalu. Tapi yang menarik dari fakta tersebut adalah kemenangan satu-satunya milik Indonesia 43 tahun silam itu terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan nanti malam pun sama gitu. Laga kita itu kan kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya, semoga sejarah terulang, kita bisa menang kembali melawan Australia. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah, tapi ini bukan hal yang mustahil. Terbukti untuk kelompok umur 23 kemarin kan kita menang melawan Australia 1-0. Walaupun pada laga terakhir kita kalah dan dibantai 4-0, tapi kalian jangan lupa bahwa materi pemain kita saat ini sudah berbeda dari yang saat itu ya. Atau mungkin lebih tepatnya menjadi lebih kuat. Setidaknya ada 5 pemain baru yang akan dihadapi oleh Australia nanti malam. Siapakah 5 pemain tersebut? Kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama itu adalah The Magician, The Professor, Tom Hai. Ya, kita tahu semua bahwa kekuatan utama dari Tom Hai ini adalah visi bermainnya. Bukan speed, bukan dribbling, tapi otaknya. Tipikal pemain yang jenius, jadi kita berharap dengan kehadiran Tom Hai nanti, serangan Indonesia itu menjadi lebih kreatif, terutama serangan yang dibangun dari lini tengah. Meskipun pada saat melawan Arab Saudi kemarin Tom Hai ini sangat kelihatan kelelahan gitu, tapi nanti malam gua berharap Tom Hai ini bisa bugar 100% lah. Karena kalau gak ada Tom Hai itu kelihatan banget gitu. Contohnya kemarin deh, waktu melawan Arab. Pas Tom Hai ada dan pas Tom Hai diganti itu ritme permainan kita itu berubah, benar-benar berubah.
Pemain yang kedua adalah Ragnar Oratmangun. Nah, ini dia nih senjata utama kita untuk menjebol gawang Australia. Kerasa banget gitu waktu kita dibantai 4-0 di pertemuan terakhir, kita tuh gak punya sosok yang brutal gitu, yang mau merangsek masuk ke pertahanan mereka. Nah, dengan kehadiran Wahaji ini, gue sangat yakin pertahanan Australia bakalan diobok-obok. Karena dari segi mental dan kepercayaan diri, Ragnar ini lagi tinggi-tingginya nih. Ia baru aja mencetak gol kemarin lawan Arab Saudi, meskipun itu masih gak jelas ya gol siapa, apakah Ragnar atau Sandy Walsh. Tapi ya, yang jelas kedua pemain ini mental dan kepercayaan dirinya lagi tinggi-tingginya. Jadi kita berharap mereka akan sangat-sangat bermain maksimal nanti malam. Pemain yang ketiga adalah Kelvin Verdong. Gua salut banget sama pemain yang satu ini. Dari awal debut gitu ya, lari sana lari sini, duel sana duel sini, benar-benar etos kerjanya luar biasa, determinasi yang tinggi gitu. Jadi pemain tipikal seperti ini nih yang memang kita butuhkan saat melawan Australia nanti. Pemain yang selanjutnya adalah yang punya setengah Serie A, siapa lagi kalau bukan Jay Ignes atau Bang Jai. Kita boleh diobok-obok 4-0 kemarin, tapi jangan harap hal tersebut akan terulangi lagi selama masih ada Bang Jai di pertahanan kita ya. Ini pemain kelihatan banget emang punya level yang berbeda gitu dibanding dengan back-back kita yang lain, terutama Rizky Ridho gitu. Gue gak bilang Rizky Ridho jelek ya, Rizky Ridho itu bagus untuk level ASEAN gitu. Tapi kalau kita udah bicarain lawan skuad Arab, Australia gitu, kita harus mengakui dengan objektif bahwa level dari Rizky Ridho itu belum berada di sana. Jadi dia harus benar-benar belajar banyak. Dan dengan kehadiran Bang Jai ini, gua harap pertahanan kita gak diobok-obok lagi lah sama Australia ya. Dan pemain baru terakhir yang akan dihadapi oleh Australia nanti adalah Martin Nuyarpas. Wah gila ya, kita itu udah lama banget loh menanti-nanti kiper diaspora gitu. Waktu itu sempat ada nama Emil, cuman entah kenapa tidak jadi dinaturalisasi. Apakah dia tidak mau atau seperti apa, gue belum update. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri ya. Tapi yang jelas dan yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan kiper kuat lainnya, yaitu Martin Pas. Ini kiper luar biasa sih kemarin. Sempat melakukan kesalahan tapi gak bikin dia down gitu. Bahkan dia malah menepis penaltinya dan melakukan penyelamatan krusial lainnya. Nah, Martin Pas ini kasusnya hampir sama dengan Bang Jai tadi ya. Kalau kita ngomongin kiper gitu, kiper lokal kita itu bukan jelek, bagus semua, bagus. Hernando, Nadeo gitu. Apalagi Hernando beberapa kali melakukan penyelamatan di momen-momen krusial, di laga-laga penting gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicarain Martin Pas, kelihatan banget gitu dia itu berada di level yang berbeda dari segi ketenangan, refleks dan semacamnya. Jadi ya gue berharap dengan adanya Martin Pas di bawah mistar gawang kita nanti akan membuat gawang kita menjadi lebih aman. Selain faktor pemain baru yang kita miliki tadi, salah satu faktor atau keunggulan kita lainnya adalah kondisi ruang ganti Australia yang sedang tidak baik-baik saja. Pelatih mereka, Graham Arnold ini nasibnya lagi di ujung tanduk nih. Setelah kemarin kalah di kandang oleh Bahrain, ia begitu ditekan oleh fans Australia. Hal ini bukan datang secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari banyaknya kekecewaan yang dirasakan oleh para supporter Australia terhadap kinerja dari Graham Arnold sendiri. Dan kalau kalian baca dari media-media, masalah yang memperburuk ini adalah sikap dari Graham Arnold sendiri yang bukannya mengintrospeksi diri, tapi malah suka menyalahkan hal lain gitu, seperti pemainnya atau hal-hal lainnya. Makanya kalau nanti Australia kalah dari Indonesia, besar kemungkinan Graham Arnold akan dipecat. Dan ini dia faktor yang tidak kalah besar pengaruhnya dibanding dengan faktor-faktor lainnya, yaitu kehadiran supporter yang begitu luar biasa banyaknya nanti di Gelora Bung Karno. Kalian lihat aja sendiri, tiketnya itu udah sold out ya, udah benar-benar habis gitu. Gila, betapa militannya, betapa gilanya supporter Indonesia. Dan ini merupakan keunggulan yang bisa kita manfaatkan dengan kehadiran begitu banyaknya supporter. Semoga bisa menyuntikkan energi yang banyak, yang besar bagi para pemain yang ada di lapangan. Tapi bukan hanya itu, sekaligus bisa membuat mental Australia menjadi lemah.
Ya, meskipun laga nanti malam begitu berat, apalagi kalau kita lihat berdasarkan ranking FIFA, Australia itu jauh berada di atas kita ya. Tapi dengan keuntungan-keuntungan yang kita miliki, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mengulang sejarah 43 tahun yang lalu. Oke teman-teman, segitu saja konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video yang aneh, yang antah berantah ini. Dan besar harapan kalian support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share, dan yang lainnya. Oke? Sampai berjumpa di konten berikutnya. Bye.